Hai teman-teman, aku Krisma Merinda. Jadi aku seorang ibu rumah tangga yang pada saat ini sedang menjalani tesis ya. Aku sedang kuliah lagi dan sekarang aku sedang di fase mengerjain tesis. Nah, kali ini sebelum aku mengerjakan tesis, sebenarnya aku mau ngerjain tesis nih. Sekarang jam 8:59, jam 9. Berarti aku kayak pengen ngobrol dulu 5 menit ya, merecharge energi aku untuk mengerjakan tesis. Nah, jadi aku akan ngasih tahu dulu kenapa akhirnya aku tesis atau skripsi atau bagi siapapun yang lagi nonton ini dan ternyata kalian lagi ngerjain tesis gitu kan. Nah, satu hal yang penting kita ketahui ketika kita mengerjakan tesis atau skripsi itu ternyata tidak semenakutkan itu teman-teman. Kebanyakan ya, aku kasih contoh. Jadi aku selama kuliah di S2 itu kan banyak teman-teman tuh yang dari latar belakang instansi yang berbeda. Nah itu mereka tuh juga takut kan dengan gap tahun ketika mereka lulusnya dari tahun kapan terus sekarang S2 lagi, dan itu merasa mereka kayak ngerjain tesis tuh kayak susah banget. Nah di sini aku mau disclaimer dulu, aku bukan orang yang pintar banget, cerdas banget tuh enggak, tapi aku tipe orang yang mau berhasil untuk mengerjakan sesuatu gitu. Contoh, seandainya aku tuh dulu di sekolah tuh nggak jago-jago banget matematika, tapi karena aku tahu kelemahan aku di matematika, akhirnya aku tuh berusaha untuk belajar lebih keras dibandingkan orang lain untuk bisa mencapai nilai sesuai KKM atau di atas KKM lah. Nah jadi tipe aku itu adalah mau belajar ya, bukan terlahir yang pintar banget, cerdas banget, tapi aku tuh tipe orang yang mau belajar dan mau berhasil dalam sesuatu hal gitu. Jadi menurut aku yang penting dan fundamental pondasi dari seorang manusia adalah keinginan untuk belajar. Jadi jangan sering nyalahkan, oh aku gak terlahir pintar, aku gak terlahir cerdas gitu. Dengan kemajuan teknologi sekarang gitu, seharusnya tuh kita tuh bisa mencari pengetahuan tuh sebanyak itu. Sekarang apalagi sekarang udah ada ChatGPT, ada AI yang kalau kita tanya tuh bakal bantuin kita. Nah balik lagi, ketika aku udah bimbingan duluan di antara teman-temanku tesis ini, orang-orang tuh bilang kamu mah enak, masih muda, pikiran kamu masih fresh, terus dibilang pintar lah, cerdas lah, wajar banget kalau kamu sekarang udah bimbingan. Aku mengaminkan semua hal itu ya, tapi sejujurnya aku ketika sudah menjadi ibu, ada yang namanya mom brain, kalau kalian tahu gitu kan. Kadang ada fasenya aku tuh capek dan stres banget, kayak bingung ini nih mau dibawa kemana arahnya. Apalagi kan kita pasti udah punya judul ya teman-teman. Nah satu tipsnya, aku akan bahas judul dulu, oke? Kadang kita tuh udah punya judul, atau contoh ya, kita mau meneliti sebuah kafe atau melatih sebuah instansi atau ingin meneliti sesuatu hal. Sebenarnya aku yakin banget teman-teman di sini kalau lagi ngerjain skripsi ataupun tesis sebenarnya udah punya topik sih, udah tahu sebenarnya mau pengennya bikin apa penelitiannya, cuman nggak mau aja, nggak mau bimbingan dan sebenarnya takut ya mungkin. Nah di sini aku tuh juga ngerasa teman-teman S2 aku tuh sebenarnya sudah tahu topiknya, mau judulnya apa. Tapi balik lagi, mereka itu bukan gak bisa ngerjain sih, cuman takut untuk bimbingan. Padahal ya dosen tuh juga manusia gitu. Mereka tuh mungkin bagi kita killer, tapi sebenarnya mereka tuh baik. Tapi ya tergantung kita lagi. Nah jadi teman-teman semua, ketika kita ngerjain tesis ini, sejujurnya aku juga ada linglung dan bingungnya ya. Apalagi aku udah punya judul, terus aku meneliti tentang sebuah kafe, dan sudah kesekian kali aku tuh ya tidak di ACC kafenya, dan akhirnya ada satu kafe yang di ACC. Itu sejujurnya menguras banget, karena aku harus datang ke kafe, minta untuk penelitian, izin, terus nggak jadi, bolak-balik seperti itulah. Ini ya, kalau tesis, ngerjain tesis atau skripsi tuh jalannya tuh pasti nggak mudah gitu, tapi juga nggak sulit. Nah yang aku lihat dari teman-temanku itu ya, kenapa mereka tuh padahal sudah punya topik tapi tuh nggak maju-maju, nggak bimbingan. Itu karena apa?
Sebenarnya bukan karena mereka tidak ngerti untuk ngerjain tesis sih, tapi karena takut duluan. Nah, diri kita tuh kan kayak punya self defense gitu kan, bertahan. Bagaimana caranya untuk kayak aku takut hal ini, jadi kita tuh berusaha nutupin diri kita kayak aduh aku nggak punya judul, aku nggak punya topik, aku nggak tahu gitu, sehingga kita tuh buyar. Padahal kita tuh tahu loh kalau ketika ditanya kamu kira-kira mau judulnya apa, kayak contoh aku kafe bu, kamu mau nelitinya Gen Z kah, millennials kah, atau orang-orang kantoran atau apa. Nah kita tuh sebenarnya bisa jawab, dan itu sebenarnya latar belakang kita loh, ya kan? Sadar nggak? Dan aku bukan mengatakan skripsi dan tesis itu mudah ya, seperti yang aku katakan. Cuman balik lagi, satu hal yang penting ya, ketika teman-teman aku bilang kamu udah bimbingan enak banget, enak banget. Nah aku tuh mendorong mereka untuk kayak abang-abang ayo bimbingan aja dulu. Nah orang bilang kayak mudah banget, kamu bilang bimbingan aja dulu, tuh nggak semudah itu loh Mer gitu loh. Nah maksud aku dengan bimbingan dulu, kalian tuh kayak harus mendobrak dulu pertahanan kalian itu loh. Sebenarnya kita takut ya, kita tuh takut kayak ini susah, tesis susah, skripsi susah gitu. Dosennya killer, dosennya kayak gini nih. Banyak ketakutan. Jadi yang harus kita dobrak sekarang adalah diri kita sendiri dulu, ketakutan itu gitu. Jadi satu hal yang harus kalian lakukan ketika memulai skripsi dan tesis adalah bimbingan. Apalagi dosennya udah ngomong bimbingan lah gitu. Jadi gunanya kita untuk bimbingan adalah untuk menerima arahan dan nasihat teman-teman. Dan salah satu dosen aku ngomong kayak gini, ketika kita salah dalam bimbingan di skripsi ataupun tesis, selalu ingat ya gitu. Misalnya kita dimarahin nih sama dosen, misalnya kita salah atau banyak salahnya, ternyata yang kita lakukan itu tidak ada yang benar gitu ya. Nah satu hal yang kita ingat, kita tuh kan seorang mahasiswa. Tentunya kalau skripsi dan tesis kita tuh sempurna, ya untuk apa kita kuliah, ya nggak sih? Nah jadi hal itu yang bikin aku tuh berani untuk bimbingan. Ketika aku bimbingan, aku tuh jujur, ketika aku bimbingan, aku duduk, aku bilang sama ibunya, padahal ibu tuh terkenal sangat detail ya untuk latar belakang, sebenarnya sangat detail gitu. Dan orang tuh bilang itu hati-hati ya, hati-hati gitu. Dikit-dikit kalau bimbingan tuh hati-hati. Tapi ketika aku bimbingan, yang aku rasain tuh lega. Bukan lega di ACC, tapi aku lega, aku tahu ke arah mana topik penelitian aku. Nah jadi ketika aku penelitian itu, ketika aku bimbingan itu, satu hal yang aku rasain adalah akhirnya aku tahu ya arahnya ini mau kemana penelitian ini. Jadi hal yang aku pikir kayak berat, kayak ada benteng ini berat banget ngedobraknya, ternyata tuh nggak sepemikiran aku gitu loh, ngerti nggak? Nah jadi kenapa aku suruh teman-temanku untuk bimbingan? Karena ketika kita dibimbingin, nama kan kita punya dosen pembimbing ya, toh kita pasti dibimbing gitu kan, dibimbing untuk ya karena kita nggak tahu ya, kita butuh bimbingan. Jadi ketika aku bimbingan pertama kali dengan dosen pembimbing aku ngomong, iya bu, ya saya anak bimbingan ibu. Bu, ini saya sudah mengerjakan outline-nya. Jadi pada saat bimbingan tuh aku nggak langsung bawa satu, tapi aku outline-nya, aku judulnya, terus aku kasih tahu rumusan masalahnya, variabelnya apa, segala macam tuh aku jelasin. Ini nih bu, ini kayak jauh banget dari sempurna ya bu, tapi saya mencoba membuat ini bu, mohon arahan dan bimbingannya. Jadi ketika kita ngomong seperti itu sama dosen, itu tuh terdengar kejujuran dalam hati kita bahwa sebenarnya kita tuh udah berusaha untuk mengerjakan, tapi kita tuh juga ragu ini benar atau enggak, dan kita butuh bimbingannya gitu. Jadi menurut aku ketika aku udah ngalamin hal itu, aku nggak mau orang juga tuh terkukung dengan rasa takutnya untuk ngerjain skripsi atau tesis itu, takut akhirnya nggak maju-maju. Nah aku push kawan aku untuk dorong kawan aku untuk ayo bimbingan dulu gitu. Dan tau gak apa yang terjadi? Ketika mereka sudah bimbingan pertama kali, mereka bilang kayak akhirnya aku tahu ya arah bimbingan aku tuh kemana. Nah itu teman-teman, sebenarnya pertama kali bimbingan itu kita bakal banyak dicerca oleh judulnya, kenapa ambil judul ini, di mana, kenapa harus variabelnya ini gitu. Kita belajar aja gitu, atau tanya ChatGPT,
banyak hal sekali sebenarnya ruang kita untuk belajar. Cuman yang aku ingin tekankan adalah sebelum kita memulai skripsi dan tesis kita tuh yang harus kita lawan adalah rasa takut kita dulu gitu. Nah jadi ketika teman-teman sudah belajar untuk mendobrak rasa takut itu, akhirnya kita tuh mulai terpacu untuk bimbingan. Intinya bimbingan aja dulu dan kasih tahu ya kendala aku di sini, ibu aku mau penelitian ini tentang ini, gimana baiknya ya gitu. Jadi kita tuh bertanya dengan dosen sesuai dengan bimbingan dan arahannya. Kita minta tolong kayak ini gimana arahnya atau gimana baiknya ya bu ya, apa yang harus saya teliti gitu. Jadi ketika pondasi awal ketika mengerjakan skripsi tesis itu bukan di bab 1, bab 2 dan 3 sih menurutku, tapi bagaimana awalnya kalian untuk mendobrak ketakutan kalian untuk mengerjakan tesis atau skripsi itu. Nah jadi ternyata aku sudah 10 menit ngomong, padahal aku rencananya kayak pengen ngobrol 5 menit aja gitu tentang tesis dan skripsi. Aku cuman ingin bilang sama teman-teman semua ya, jadi dalam fase skripsi dan tesis ini sebenarnya aku juga nggak tahu gimana teman-teman menghadapi ini dengan semua hal yang ada di dalam hidup gitu, tapi nikmati aja perjalanannya karena semua ini akan terlewati. Seperti hari-hari sebelumnya kita juga kan, bagi orang Senin itu berat, tapi ternyata kita nyampe di Senin lagi dan bertemu lagi dan ternyata kita masih kuat gitu. Nah jadi jadikan ini nih fase teman-teman untuk mendobrak keberanian diri, untuk percaya diri, terus juga untuk merayakan proses-proses kecil di bimbingan ini. Jadi nggak apa-apa banget kalau baru bimbingan sekali langsung beli es krim, langsung makan seblak, makan bakso atau safriwat, nggak apa-apa banget. Dan untuk teman-teman semua jangan lagi menunda ya, karena menurut aku semakin ditunda-tunda ya juga nggak akan kemana-mana, makin nggak tahu arahnya. Kita diberikan dosen pembimbing itu agar kita tahu kemana arahnya penelitian kita. Jadi untuk teman-teman semangat ngerjain skripsi dan tesisnya. Jalan ini nih nggak berat dan juga nggak mudah dan nggak ringan juga, tapi kalau dijalanin aku yakin ini pasti terlewati. Dan satu hal yang aku ingin teman-teman tahu ya, skripsi dan tesis itu tuh sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan. Jadi karena ini bukan ajang perlombaan, karena ini ada sebuah perjalanan, jadi nikmati aja jalannya. Kadang jalannya akan lurus, akan berliku, ada turun, ada naiknya semangat kita, ya udah nikmatin aja. Dan satu hal aku dikasih tahu sama dosen aku, dikasih pesan gitu ya, kalau kamu lagi capek ngerjain skripsi atau tesis, nggak apa-apa banget untuk berhenti dulu kok ya, nggak harus dikerjain juga di malam itu. Karena apa? Karena kalau capek, kata dosen aku, kegambar banget di tulisan kita itu ya, acak-adul, arahnya jadi nggak tahu kemana gitu. Jadi kalau memang lagi capek nggak apa-apa, istirahat dulu 1 jam sehari, asalkan jangan menghilang dari tesis atau skripsi itu. Terus teman-teman semua kalau lagi ngerasain hal yang sama atau lagi ngerjain skripsi sama tesis, boleh dong komen di bawah ini mau aku bahas apa atau kita ngobrol apa. Jadi ini aku pengen ngobrol aja sih, karena kan ini aku ngerjainnya setiap malam ya, jam 9-an ke atas gitu. Jadi kadang kita butuh gak sih teman ngobrol ketika ngerjain tesis ini, tapi gak mau kita yang apa ya, chit-chat banget, tapi kayak mau dengerin satu arah gitu kan. Nah semoga bermanfaat ya. Aku nggak tahu ceritanya seperti apa, tapi doain aku, ini video pertama aku tentang tesis dan skripsi. Semoga aku konsisten untuk upload dan semangat untuk pejuang skripsi dan tesis. Jangan lupa untuk di subscribe dan di komen atau cerita apapun, nanti akan aku bahas di video ini. Semoga kita semua bisa lulus, bukan cuma dengan gelar, tapi juga dengan versi diri yang lebih kuat dan lebih baik lagi sama diri sendiri. Bye-bye.